Pemerintah Kota Bandung menggelar simulasi tanggap bencana gempa bumi. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat mengungkap sindikat judi online jaringan internasional. Tempat alternatif berwisata kuliner akhir pekan bersama keluarga. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, pemerintah Kota Bandung menggelar simulasi tanggap bencana gempa bumi di Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Hal ini seiring dengan adanya peningkatan aktivitas sesar Lembang. Tercatat, kurang dari 1 bulan telah terjadi gempa bumi sebanyak 4 kali di wilayah Bandung Raya. Sedang menuju ke tempat evakuasi akhir. Dalam 1 bulan terakhir ini, wilayah Bandung Raya diguncang gempa bumi selama 4 kali dengan magnitudo di bawah 3 skala Richter. Gempa ini diduga dari adanya peningkatan aktivitas sesar Lembang. Badan Geologi menyatakan, jika gempa bumi yang mengguncang Bandung, Cimahi, dan Bandung Barat berasal dari aktivitas sesar Lembang yang meningkat. Menurut penyelidik bumi ahli utama Badan Geologi, Supartoyo mengatakan, pelepasan energi gempa secara perlahan yang diduga berasal dari sesar Lembang merupakan hal yang positif, karena hal tersebut dapat mengurangi akumulasi energi yang selama ini tertumpuk di dalam sesar. Sesar Lembang panjangnya kurang lebih dari Padalarang hingga Cilengkrang, sepanjang 29 km. Masyarakat yang bermukim di sekitarnya harus tetap meningkatkan upaya mitigasi. Nah ini kalau gerakannya masih relatif sama lah. Sama, jadi komponen horizontal namun ada komponen vertikalnya juga. Masih di berapa Pak per tahun Pak untuk pergerakan sesar? Oh, laju pergerakan masih sekitar 2-3 mili per tahun. Per tahun? Iya. Tapi ingat bahwa peningkatan pergerakan ini tidak otomatis akan mengakibatkan terjadinya potensi gempa besar, itu tidak begitu. Kadang-kadang dia setelah meningkat cukup tinggi nilai laju pergeserannya, dilepasnya nggak tiba-tiba, tapi dilepasnya pelan-pelan. Kalau dilepasnya tiba-tiba dia terjadi gempa. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota Bandung melakukan mitigasi potensi bencana dengan melakukan simulasi gempa bumi di Kelurahan Sekeloa, Coblong, Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, simulasi itu menekankan tata cara evakuasi, penyelamatan diri, hingga langkah mitigasi dasar saat gempa bumi mengguncang dan warga diajak memahami jalur evakuasi, titik kumpul aman, dan teknik pertolongan pertama sederhana. Saya tahu ini baru 2 kali kita lakukan simulasi. Kelihatannya sosialisasi yang paling efektif adalah melakukan simulasi seperti ini. Karena tujuan utama kita adalah sosialisasi yang tidak pernah berhenti diulang terus gitu. Farhan juga menegaskan keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun kesadaran terhadap potensi bencana. Ia berharap simulasi serupa terus dilakukan secara berkelanjutan di berbagai wilayah. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sejumlah warga bergotong royong menggotong keranda mayat melewati sungai besar karena akses jembatan satu-satunya menuju pemakaman terputus. Setiap harinya, warga juga puluhan siswa sekolah dasar harus menyeberangi sungai tersebut untuk pergi ke sekolah. Masya Allah.
warga Tanjung yang meninggal dunia dibawa ke daerah. Sebuah video memperlihatkan sejumlah warga bergotong royong membawa keranda mayat melewati sungai besar yang berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan informasi, kejadian tersebut terjadi di Sungai Cikarang, Kampung Tanjung, Desa Tanjung, Kecamatan Jampang Kulon. Warga setempat yang akan melakukan pemakaman salah satu warganya yang meninggal dunia tak bisa melewati jembatan yang saat ini sudah terputus karena banjir bandang yang terjadi pada bulan Maret yang lalu, sehingga warga terpaksa harus melewati sungai. Dari penelusuran di lapangan, ternyata akses putusnya jembatan Cikarang tersebut berdampak ke sejumlah faktor, dari mulai pendidikan, ekonomi, hingga pertanian. Setiap hari, puluhan siswa harus bertaruh nyawa melewati sungai Cikarang untuk bisa bersekolah. Warga setempat pun bergotong royong menyeberangkan para siswa yang bersemangat ke sekolah, sementara sekolah yang mereka tuju berada di Kecamatan Waluran yang aksesnya harus menyeberangi sungai. Salah satu siswa sekolah dasar Salsabila mengaku merasa takut dan cemas saat harus berangkat sekolah menyeberangi sungai tersebut. Ia takut saat menyeberang, air sungai pasang dan bisa mengancam keselamatannya serta teman-temannya. Perasaan saya takut, tapi ya mau gimana lagi. Tapi kadang kalau airnya lagi pasang, airnya lagi besar, saya suka dianterin sama bapak. Atau kalau misal bapak saya lagi nggak ada, saya suka berangkat sekolahnya sama teman-teman saja. Sementara itu, menurut kepala desa setempat, jembatan tersebut terakhir diperbaiki pada tahun 2017. Namun pada bulan Desember tahun 2024, jembatan rusak akibat tersapu banjir. Warga sempat memperbaiki dengan biaya swadaya. Namun pada bulan Maret tahun 2025, jembatan yang sempat diperbaiki tersebut kembali rusak, bahkan terputus terbawa banjir. Harapannya mudah-mudahan ini secepatnya bisa terbangun kembali, karena ketika belum terbangun ini lumpuh total. Segi ekonomi, pendidikan, dan jual beli pun kesehatan akan lumpuh, sehingga kami mengharapkan secepatnya bisa terbangun. Saudara, harga sayuran di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung menurun hingga 50%. Menurunnya harga sayuran ini disebabkan banyaknya pasokan sayuran dari petani. Sejak 1 pekan terakhir, sejumlah harga komoditi sayuran di pasar tradisional di Kota Bandung menurun. Salah satunya di Pasar Kosambi, Kota Bandung, sejumlah harga sayuran rata-rata turun hingga 50%. Harga sayuran yang turun diantaranya tomat dari harga awal Rp28.000 kini turun menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Cabai rawit dari Rp80.000 menjadi Rp40.000 dan bawang merah kini dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Sejumlah sayuran lainnya pun ikut turun harga. Menurunnya harga sayuran ini disebabkan faktor cuaca dan banyaknya pasokan sayuran dari petani. Nggak naik turun. Sejak kapan dulu? Nah, baru 4 hari. 4 hari. Kalau begini pembeli banyak yang beli apa? Gimana? Ya lumayan biasa aja. Kayak omsetnya Bu? Omsetnya nggak, ya gitu aja. Ada yang mahal beli, yang murah juga dibeli. Itu kenapa bisa turun Bu? Ya di petani turun. Di petaninya? Harusnya turun, naik. Seperti diketahui sebelumnya, sejumlah harga sayuran di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung melambung tinggi. Kurangnya pasokan dari petani menjadi salah satu penyebab naiknya harga sayuran. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat mengungkap sindikat judi online jaringan internasional. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi.
Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat mengungkap sindikat judi online jaringan Kamboja dan Kanada yang beroperasi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. 6 tersangka berhasil diamankan polisi. Mereka mendapatkan keuntungan sebesar 500 juta rupiah. Polisi berhasil melakukan pengungkapan sindikat judi online jaringan Kamboja dan Kanada di Teluk Jambe, Karawang. Ini merupakan hasil patroli tim cyber di Tres Cyber Polda Jabar. Dari hasil patroli tersebut, tim cyber Polda Jabar berhasil menangkap 6 tersangka sindikat judi online jaringan Kamboja dan Kanada. Ke-6 tersangka yang berhasil diamankan bertugas membuka layanan jasa search engine optimization. Para tersangka membuka jasa layanan untuk mengoptimalisasi website judi online agar memudahkan mesin pencari menemukannya di halaman dan urutan pertama. Mereka mengoptimalisasi 5 website judi online. PLT Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Irfan Nurmansyah menjelaskan, kegiatan tersebut telah dilakukan oleh ke-6 tersangka sejak tahun 2023 sampai tahun 2025. Setiap bulannya mereka menghasilkan keuntungan sebesar 10 juta rupiah sampai dengan 15 juta rupiah per masing-masing situs judi online. Selama beroperasi, ia mengatakan pihaknya mengakumulasikan keuntungan yang diperoleh para pelaku mencapai 500 juta rupiah. Masing-masing tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari membuat website Garuda, mengurusi keuangan, serta membuat artikel dan admin. Adapun pengungkapan tersebut terkait dengan jasa layanan SEO atau Search Engine Optimization, di mana Siber berhasil melakukan pengungkapan yang sesungguhnya judi online dengan ada 6 tersangka, dan berdasarkan 6 tersangka ini alamatnya di berbagai wilayah Indonesia. SEO ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengoptimisasi suatu website dengan tujuan memudahkan mesin pencari untuk menemukan halaman ataupun website yang ditempatkan di halaman pertama dengan menempati halaman pertama atau dengan menempati di urutan pertama di mesin pencarian. Sejumlah barang bukti diamankan mulai dari belasan laptop, handphone, kartu visa, rekening bank, dan uang serta perangkat komputer dan kendaraan roda 4. Di Tres Cyber Polda Jabar sendiri telah meminta Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, untuk memblokir 5 situs judi online tersebut. Para tersangka dijerat pasal 45 ayat 3, junto pasal 27 ayat 2 tentang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, seorang tukang bubur di Kabupaten Cirebon berinisial YP nekat nyambi menjual narkotika jenis ganja kering. YP bahkan mengambil ganja dari penjual berinisial K yang berada di Bandung dengan jumlah total sekitar 1,7 kg. Ini HP kamu ya. Nah, dalam HP kamu ini ada map. Ya, Petugas Sat Narkoba Polresta Cirebon mengamankan tukang bubur berinisial YP, terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja kering pada tanggal 20 Agustus 2025 lalu. Dari tangan YP, polisi mengamankan 1 kantong ganja kering seberat sekitar 1 kg yang disimpan di bawah gorong-gorong Kelurahan Watu Belah. Tak hanya YP, polisi mengamankan juga 3 kawanan lainnya. Keempatnya merupakan satu jaringan dengan YP yang mendapatkan barang dari Bandung. Keempat tersangka antara lain YP sebagai tukang bubur, AS tukang jaga, MAP dan MK residivis kasus sabu dan kriminal umum. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menyampaikan, penangkapan pada Rabu sore 20 Agustus ini memiliki jumlah yang cukup banyak dibanding sebelumnya. Dari 4 tersangka, barang bukti yang diamankan, ganja kering nyaris mencapai 1,7 kg. Polisi juga sedang memburu inisial K sebagai pemasok barang haram ini.
residipis ya. Ada yang residipis tindak pidana umum. Kemudian ada juga yang pernah mengedarkan obat-obatan berbahaya, obat-obatan keras terbatas. Jadi mereka untuk mengedarkan ganja memang baru kali ini. Tapi ada satu tadi, ada inisial MAP yang bersangkutan pernah dihukum, ya, pernah menjalani hukuman dari kasus peredaran obat-obatan keras dan sabu. Keempat tersangka terancam pasal 111 junto 114 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Muhammad Sahir Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Seorang ibu rumah tangga berinisial RR, warga Warudoyong, Kota Sukabumi, berhasil diamankan petugas lapas saat akan menyelundupkan narkotika jenis sabu. RR mencoba mengelabui petugas dengan menyembunyikan sabu tersebut di dalam mulutnya. Aksi nekat seorang ibu rumah tangga berinisial RR, warga Warudoyong, Kota Sukabumi membawa sabu saat akan membesuk ke dalam lapas Kota Sukabumi. Namun aksinya diketahui petugas lapas dalam pemeriksaan barang bawaannya. Untuk mengelabui petugas, RR menyembunyikan sabu tersebut di dalam mulutnya. Pada saat pemeriksaan awal di bagian pendaftaran dan pelayanan terpadu satu pintu, tidak ditemukan barang mencurigakan. Namun, kecurigaan muncul ketika pemeriksaan fisik dilakukan oleh petugas perempuan yang mendapati gelagat mencurigakan. Saat RR bersikap tidak kooperatif selama pemeriksaan, RR terlihat berusaha mengalihkan perhatian petugas dan menolak beberapa instruksi pemeriksaan. Namun saat petugas meminta membuka mulut, akhirnya ditemukan benda mencurigakan di langit-langit mulut RR yang kemudian diakui sebagai narkotika jenis sabu. Tetap kami melaksanakan prosedur SOP, kita lakukan pemeriksaan di ruangan Pak KPLP. Dari pemeriksaan wanita melapor ke KPLP, KPLP lapor ke kami. Kalau memang begitu adanya, segera panggil pihak kepolisian untuk dilaksanakan berita acara serah terima barang bukti dan tersangka. Sementara saat Narkoba Polres Sukabumi Kota mendapati laporan dari Lapas Kelas 2B Sukabumi, langsung menahan kedua pelaku tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain kedua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti sabu seberat 5 gram yang dibawa RR. Setelah kami menerima laporan tersebut dari lapas, kami bersama anggota meluncur ke lapas Nyomplong untuk melakukan periksa atau interogasi lisan sementara. Kemudian kami membawa tersangka RS tersebut ke Sat Narkoba untuk diperiksa lebih lanjut dan kemudian dimunculkan LP. RR datang ke lapas dengan alasan hendak membesuk seorang warga binaan berinisial NA. Atas perbuatannya, RR kini harus berhadapan dengan hukum dan terancam pidana. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, ada tempat alternatif berwisata kuliner akhir pekan bersama keluarga. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama Kompas Jabar. Saudara, untuk meningkatkan perekonomian pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM, warga RW 14 Kelurahan Margahayu Selatan, Bandung menggelar Bazar UMKM. Kegiatan ini juga dalam rangka puncak kemeriahan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Bazar UMKM digelar di RW 14 Komplek Margahayu Kencana, Kabupaten Bandung, dengan menghadirkan beragam kuliner mulai dari bakso, bandrek, sosis bakar, tahu gejrot, dimsum, dan banyak juga pilihan kuliner lainnya. Bazar UMKM digelar guna mewadahi UMKM di lingkungan sekitar RW 14 dan membantu meningkatkan perekonomian warga.
Alhamdulillah untuk UMKM selalu terus bertambah dan pada akhirnya dari tahun ke tahun kita sudah berjalan 3 tahun sudah cukup dikenal sehingga peningkatan cukup luar biasa. Peredaran uang di satu kali UMKM ini setiap malam minggu sekitar 40 sampai 50 juta yang sebelumnya hanya di kisaran 20 juta. Kegiatan bazar UMKM disambut baik warga karena menjadi peluang usaha baru bagi mereka. Lia, salah satu pelaku UMKM, mengatakan dengan adanya bazar UMKM ini dirinya merasa terfasilitasi dan berharap usahanya bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Alhamdulillah dengan adanya bazar UMKM RW 14 ini kita jadi merasa terbantu sebagai UMKM, terus yang baru mau memulai bisnis juga jadi merasa terbantu karena mulai belajar dari lingkungan yang kecil dulu untuk terjun di dunia luar. Sama halnya dengan Dinda, pelaku UMKM muda yang baru memulai usaha kuliner, dirinya berharap selain sering diadakannya bazar UMKM, diadakan juga seminar, workshop tentang pengembangan UMKM bagi pemula. Harapannya mungkin selain diwadahi buat acara seperti ini, tapi di Marsi RW 14 juga diwadahi kayak ikut seminar-seminar dan lain sebagainya. Karena mungkin lebih diperbanyak lagi seminar atau acara-acara workshop seperti itu supaya UMKM itu bisa lebih berkembang menjadi lebih baik lagi. Kegiatan bazar UMKM ini merupakan puncak perayaan HUT RI yang ke-80 sekaligus pembagian hadiah bagi para pemenang yang sebelumnya telah mengikuti berbagai perlombaan. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, Pasar Sasagaran di Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta bisa menjadi pilihan alternatif untuk berwisata kuliner akhir pekan bersama keluarga. Pasar ini berada di area perkebunan rindang pohon jati dan hanya menjual aneka jajanan maupun makanan tradisional. Sejak pagi menyingsing, alunan suara lesung yang ditabuh bertalu-talu, kelompok ibu-ibu menyambut kedatangan para pengunjung di Pasar Sasagaran yang berada di Desa Dangder, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Nah, uniknya, Pasar Sasagaran ini berada di area kebun yang rindang pohon jati, yang hanya menjajakan aneka makanan dan jajanan tradisional. Di antaranya ragam olahan singkong, seperti urap singkong, getuk, ketimus, gemblong, gegetas, combro, misro, dan lainnya. Selain itu juga tersedia jajanan tradisional lainnya, seperti kue apem, kue ali dodongkal, dodol wijen, ketan urap, kue putu, kelepon, putu mayang, serta aneka manisan buah hingga surabi. Banyaknya ragam jajanan tradisional yang dijajakan membuat para pengunjung serasa bernostalgia dengan kenangan dari masa kecil. Terlebih, sebagian jajanan tradisional saat ini sudah sulit ditemukan. Olahan dari singkong, ada urap singkong, ada urap talas, ada ketimus, ada gemblong, ada opak dari ketan, pokoknya makanan khas. Kebanyakan khas Sunda. Tradisional semua berarti itu ya? Iya, tradisional semua. Makanan yang sudah hilang dan dimunculkan lagi, apa namanya? Suweg ya, suweg itu sejenis umbi, cuman udah jarang gitu. Dan combro sama bolet ya, kalau di kampung namanya bolet. Gimana Bu dengan ada pasar kayak gini Bu, senang Bu? Senang banget. Memang ada kegiatan ibu gitu ya, jadi ada pasar tradisionalnya buat ibu yang ada di rumah gak ada kegiatannya. Selain jajanan, di Pasar Sasagaran juga tersedia makanan tradisional dengan lauk aneka pepesan, seperti pepes ikan, pepes ayam, pepes jamur, hingga pepes peda. Pihak desa sengaja mengadakan Pasar Sasagaran yang hanya menyediakan jajanan dan makanan tradisional. Hal ini
untuk kembali melestarikan dan mempopulerkan jajanan maupun makanan tradisional yang dirasa relatif lebih sehat dibanding dengan junk food. Diharapkan keberadaan pasar seperti ini juga bisa mendongkrak para UMKM desa yang menekuni usaha makanan dan jajanan tradisional. Hari ini di saat di mana-mana ada junk food, nah di Purwakarta kita mulai kembangkan pasar-pasar tradisional setiap desa, itu makanan-makanan khas tradisional desanya masing-masing yang itu sulit didapat. Nah sekarang mulai dikembangkan, kita awali di Desa Dander. Nah, kita awali di sini ada 30 pedagang yang semuanya makanan tradisional, nggak ada junk food, nggak ada. Pokoknya olahan-olahan rumah semuanya di sini. Dan yang bukan olahan rumah tidak diperkenankan jualan di sini. Pasar Sasagaran digelar hanya 1 kali dalam sepekan dan akan ditambah jika antusias warga kian meningkat. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.